Alarm peringatan tsunami dibunyikan di Pelabuhan Beo, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, pasca gempa yang mengguncang Rusia 8,7 magnitudo. Kebakaran melanda hotel di Kompleks Asrama Haji Medan. Seluruh penghuni gedung berhasil diselamatkan. Warga berusaha menarik sebuah mobil yang terseret arus banjir saat melintas di jalur Trans Papua Selatan di distrik Muting, Merauke. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya dari berbagai penjuru tanah air. Saya, Ihsan Sitorus, Anda menyaksikan Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama dari Jakarta, saudara, beredar di media sosial, iring-iringan pengantar jenazah melakukan perusakan terhadap minibus di Jalan Elang Laut, Penjaringan, Jakarta Utara. Rombongan, waduh, rombongan. Maju. Tuh rombongan, waduh, ini hancur, mobil hancur, dipukul hancur sama orang bawa rombongan. Saudara, inilah video amatir yang memperlihatkan sejumlah orang yang merupakan iring-iringan pengantar jenazah melakukan perusakan terhadap sebuah minibus di Jalan Elang Laut, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning memukuli dan menendang minibus berwarna putih itu hingga terlihat kaca depan mobil retak. Video yang direkam sejumlah pengguna jalan ini pun viral di media sosial. Belum diketahui penyebab pasti peristiwa perusakan, namun polisi masih mencari pelaku perusakan minibus putih itu. Yang kemudian melakukan pengerusakan terhadap satu mobil berwarna putih di daerah Elang Laut, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Para pihak pun memang belum ada yang melakukan pelaporan, baik di Polsek maupun di Polres. Namun demikian, kita tetap jemput bola, proaktif untuk mencari informasi dari kejadian tersebut. Masih kita dalami apakah sebelumnya mobil putih ini sempat bersinggungan atau bagaimana dengan rombongan, itu masih kita dalami untuk penyebabnya. Kita bergeser ke Sumatera Utara. Hotel Madinah Al Munawaroh yang masuk di dalam kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan terbakar. Api diduga berasal dari lantai 2. Seluruh penghuni gedung berhasil diselamatkan. Kebakaran terjadi di bagian tengah gedung hotel. Api diduga bermula dari lantai 2 yang merupakan aula. Saat terjadi kebakaran, sedang berlangsung pelatihan pendampingan masyarakat di lantai 4. Seluruh penghuni gedung berhasil keluar diarahkan melalui dari tangga darurat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Dan saat ini objek yang terbakar adalah bagian daripada gedung Al Munawaroh Asrama Haji Medan. Saat ini kondisi sudah pemadaman total dan tinggal untuk penyisiran masing-masing gedung. Asal api masih dalam penyelidikan dan lebih kurang 7 armada yang kita turunkan pada operasi. Masih terkait kebakaran, saudara, tim dari Puslap 4 Bareskrim Polri melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta yang terjadi Senin 28 Juli 2025 lalu. Olah TKP dilakukan untuk mencari penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan lebih dari 500 kios. Tim dari Puslap 4 Bareskrim Polri memasuki area lokasi kebakaran yang sebelumnya telah dipasangi garis polisi. Tim Puslap 4 Polri melakukan olah TKP untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Sebelumnya, api diduga berasal dari korsleting. Tim pemadam kebakaran Kebayoran Baru juga kembali melakukan penyisiran untuk melakukan pendinginan.
Pak, cepat Pak. Senin petang 28 Juli 2025, kobaran api melahap lebih dari 500 kios di pasar legendaris Taman Puring Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Upaya pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 115 personil damkar dan 34 unit mobil pemadam. Besarnya api membuat panik pedagang yang tak sempat berbuat banyak untuk menyelamatkan barang dagangan mereka. Mashkur, satu dari sekian banyak pedagang yang menggantungkan hidupnya dari berjualan sepatu, berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memperbaiki kembali ratusan kios yang terbakar. Saya sekarang kan sudah tidak punya tempat usaha lagi. Harapan saya kepada pemerintah itu agar supaya ini kios cepat dibangun kembali. Karena ini satu-satunya tempat saya untuk berusaha, untuk menafkahi keluarga, anak dan istri gitu. Gubernur DKI Jakarta berjanji akan merevitalisasi pasar Taman Puring, mengingat masih tingginya aktivitas jual beli di pasar yang sudah 3 kali terbakar ini. Di sana sudah 3 kali. Dan untuk itu kita akan tentunya tetap akan kita perbaiki, kita persiapkan, karena pasar itu adalah pasar rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat setempat, dan itu pasar yang aktivitasnya masih sangat tinggi. Tetapi tentunya dengan adanya kebakaran ini kita akan bantu untuk perbaiki fasilitas yang ada. Polisi pun masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran akibat korsleting. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain yang juga jadi sorotan. 4 orang pengendara ojek pangkalan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Tangerang usai menurunkan paksa ibu yang bawa bayinya dari taksi online di stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menemukan adanya ancaman yang dilakukan tersangka kepada penumpang. Tersangka mengancam penumpang taksi online menggunakan potongan batu bata. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara atau pasal 335 KUHP dengan ancaman paling lama 1 tahun penjara. Disepakati status 4 orang dari saksi dinaikkan sebagai tersangka. Para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Oknum opang lainnya yang dalam video terlihat menggunakan kemeja warna merah dan menggunakan helm mengetuk-etuk kaca mobil sambil membawa potongan selkon bata ringan. Penghadangan taksi online yang membawa ibu dan bayinya terjadi di stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat lalu. Di saat hari tengah hujan, penumpang dipaksa turun oleh sejumlah pengendara ojek pangkalan yang berada di wilayah itu. Mereka mengklaim bahwa taksi online tidak boleh memasuki wilayah tersebut karena wilayah milik ojek pangkalan. Tersangka juga melakukan pengancaman pada penumpang. Usai jeda di Indonesia Update, saudara, gempa yang mengguncang Rusia menimbulkan potensi tsunami di 10 wilayah Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, gempa yang mengguncang Rusia menimbulkan potensi tsunami di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. BMKG Kepulauan Talaut membunyikan alarm peringatan tsunami di Pelabuhan Beo, Talaut.
Alarm peringatan dini tsunami dibunyikan BMKG di Pelabuhan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Sejumlah nelayan dan taksi penyeberangan antar pulau pun berhenti beraktivitas. Warga diimbau untuk tidak berada di area pesisir untuk sementara waktu. Jadi saat ini kami pemerintah daerah sudah melaksanakan koordinasi bersama dengan Forkopimda. Pada tahap ini kita sudah menghimbau ke masyarakat, memberitahukan atau memberikan announcement di sosial media pemerintah daerah, dan juga kita memberikan pemberitahuan juga kepada kepala desa dan juga camat yang ada di kecamatan, terlebih khususnya di kecamatan yang sebelah utara yang paling besar terdampak dari tsunami tersebut. Peringatan tsunami juga muncul di Sorong, Papua Barat Daya. Meski demikian, aktivitas warga di Pelabuhan Rakyat Kota Sorong masih normal. BPBD Sorong telah menginstruksikan warga untuk mewaspadai potensi tsunami. Sementara dalam rapat koordinasi antisipasi potensi tsunami dampak gempa di Rusia, BMKG menyebut potensi tsunami pada level waspada dengan ketinggian kurang dari 50 cm. Tsunami berpotensi terjadi di 10 kota kabupaten, yaitu Talaut, Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. Basarnas juga mengantisipasi potensi tsunami dengan menyiagakan kantor SAR di lokasi-lokasi tersebut. Izin kami melaporkan berpotensi tsunami, namun memiliki status ancaman waspada. Artinya, estimasi kejadian tsunami yang terjadi kemungkinan hanya kurang dari setengah meter. Dan di sini kami tayangkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman status ancaman waspada, yaitu kurang dari setengah meter, ada di wilayah Indonesia bagian timur dan timur laut. Ini unsur siaga SAR yang di kantor SAR, mulai dari Manado, Gorontalo, Ternate, Sorong, Biak, Manokwari, dan Jayapura. Ini tadi pagi sudah diarahkan langsung oleh Kepala Badan SAR Nasional melalui Basarnas Command Center kepada jajaran. Sehingga mudah-mudahan ini wujud integritas kita dan pelayanan masyarakat bahwa pemerintah hadir dalam mengantisipasi manakala kemungkinan ini terjadi. Untuk informasi terkini terkait peringatan tsunami khususnya di wilayah Sulawesi Utara telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Yana Mike Singal dan juru kamera Doni dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat sore, Yana. BMKG memprediksi tsunami terjadi pada pukul 14.52 waktu Indonesia Tengah di Talaut. Bagaimana pantauan Anda di sana? Ya, selamat sore Iksan dan juga saudara. Saya saat ini melaporkan dari posisi Kota Manado yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Dan lokasi Kota Manado ini memang jauh dengan Kabupaten Kepulauan Talaut yang oleh BMKG disebutkan sebagai wilayah terdampak langsung dari adanya gempa di Rusia, di mana Kabupaten Kepulauan Talaut ini kalau saya gambarkan merupakan kabupaten terluar bagian utara dari Indonesia dan juga dari bagian utara dari Provinsi Sulawesi Utara. Dan saat ini di Kota Manado sendiri pantauan kami tim Kompas TV Biro Manado, untuk saat ini saya berada di kawasan pantai Teluk Manado dan aktivitas masyarakat di tempat ini berjalan dan berlangsung dengan normal dan biasa-biasa saja. Sebagian masyarakat memang sudah menerima adanya informasi berkaitan dengan dampak langsung dari gempa di Rusia yang informasinya akan berdampak terhadap potensi tsunami di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Talaut. Namun karena memang Kabupaten Kepulauan Talaut itu jaraknya sangat jauh dengan Kota Manado, sehingga
saat ini di Kota Manado sendiri aktivitas dari masyarakat relatif berjalan normal. Dan juru kamera saya, Aldi Paswal, akan menunjukkan kepada Anda pantauan suasana pantai di kawasan Megamas Kota Manado, di mana aktivitas perairan laut relatif normal, tidak ada tanda-tanda penurunan air laut atau adanya gelombang laut yang signifikan, hanya kami pantau memang relatif normal. Iksan. Terima kasih Yana Singgal dan juru kamera Doni melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Singgal. Usai jeda di Indonesia Update, saudara, warga berusaha menarik sebuah mobil yang terseret arus banjir saat melintas di jalur Trans Papua Selatan di distrik Muting, Merauke. Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, sebuah mobil terseret arus banjir saat melintas di jalur Trans Papua Selatan di distrik Muting, Merauke. Warga berusaha mengevakuasi mobil dengan traktor. Warga berupaya mengevakuasi mobil jenis SUV yang terseret saat nekat menerobos banjir. Warga langsung berupaya menarik mobil menggunakan traktor. Beruntung, mobil berhasil dievakuasi dan tidak menimbulkan korban. Banjir merendam jalan Trans Papua Selatan akibat meluapnya Sungai Kumbe. Untuk terkait satu unit mobil yang terseret arus air di wilayah Muting, itu memang benar terjadi. Dan untuk saat ini mobil tersebut sudah dievakuasi dan tidak ada korban jiwa. Kita bergeser ke Jawa Timur. Saudara, puluhan siswa sekolah dasar di Lumajang, Jawa Timur, 2 hari terakhir tak bisa masuk sekolah. Jembatan yang biasa mereka lalui diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Meski banjir lahar hujan Gunung Semeru tidak sederas Selasa kemarin, namun aktivitas warga Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari masih terganggu. Mereka harus berhati-hati melintasi aliran banjir yang masih deras. Imbasnya, pihak Sekolah Dasar Negeri Jugosari memberikan kelonggaran bagi anak didik mereka yang wilayahnya terisolasi akibat banjir untuk tidak masuk sekolah. Para siswa diminta mengerjakan sejumlah tugas di rumah melalui daring. Sementara siswa yang tidak terdampak banjir lahar Gunung Semeru tetap melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Karena memang hujan terus-menerus, akhirnya kan banjir. Jalannya rusak, jadi tidak bisa dilalui. Selama ini berarti belajarnya pakai daring atau gimana? Iya, jadi kami kirimkan tugas-tugasnya anak-anak supaya di rumah bisa belajar. Ini sudah berapa hari, Bu? 2 hari ini. 2 hari ini. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.